dibuat untuk membahas perekonomian dua sektor. Sebelum ke pembahasan, teman-teman jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Check it out. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri atas interaksi dua pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan. Dalam makroekonomi, interaksi perekonomian dua sektor ini dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang paling sederhana. Dalam analisis sederhana perekonomian dua sektor ini, diasumsikan tidak ada keterlibatan sektor pemerintah dan luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Interaksi pelaku ekonomi dalam perekonomian dua sektor hanya dari sektor perusahaan dan rumah tangga. Pembahasan interaksi pelaku ekonomi dalam perekonomian dua sektor dapat dibedakan dalam dua corak kegiatan ekonomi. Pertama, melihat interaksi pelaku ekonomi dua sektor dalam kondisi perekonomian subsistem. Kedua, melihat interaksi pelaku ekonomi dua sektor dalam kondisi perekonomian modern. Kedua perbedaan kondisi perekonomian ini membawa sedikit perbedaan interaksi dalam perekonomian dua sektor tersebut. Perhatikanlah ilustrasi gambar perekonomian dua sektor berikut ini. Gambar perekonomian dua sektor dapat dilihat pola interaksi pelaku ekonominya sebagaimana terlihat pada gambar tersebut. Ada dua pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan. Gambar perekonomian dua sektor tersebut menunjukkan aliran pendapatan. Pada garis pertama terjadi aliran pendapatan dari rumah tangga ke perusahaan. Sedangkan garis kedua terjadi aliran pendapatan dari perusahaan ke sektor rumah tangga. Penjelasan lebih lengkap mengenai interaksi ekonomi tersebut tergambar dalam dua sub pembahasan berikut ini. Yang pertama, hubungan pelaku ekonomi dua sektor dalam perekonomian subsisten. Hubungan pelaku ekonomi dua sektor dalam perekonomian dianggap model interaksi perekonomian paling sederhana. Dalam perekonomian dua sektor sendiri terdapat bentuk yang dianggap paling sederhana di antara interaksi dua pelaku ekonomi tersebut. Corak kegiatan ekonomi tersebut disebut sebagai subsisten. Pada hubungan pelaku ekonomi dua sektor, corak kegiatan ekonomi subsisten dilakukan dengan cara barter. Perekonomian dua sektor dengan corak subsisten memiliki karakteristik sederhana. Penerimaan yang rumah tangga peroleh hanya dipergunakan untuk konsumsi saja. Tidak ada aktivitas menabung dalam rumah tangga. Begitu pula dengan perusahaan, tidak memiliki aktivitas penanaman modal. Dengan demikian, keseluruhan nilai dari apa yang dihasilkan oleh perusahaan akan sama dengan keseluruhan pengeluaran rumah tangga. Produksi yang dilakukan oleh perusahaan akan menggunakan faktor produksi yang disediakan oleh sektor rumah tangga. Dengan faktor produksi ini, perusahaan dapat menghasilkan output barang atau jasa. Karena sektor rumah tangga telah mau memberikan faktor produksinya kepada perusahaan sehingga berhak mendapatkan balas jasa. Perusahaan akan memberikan balas jasa berupa gaji atau upah, bunga, sewa, dan keuntungan. Balas jasa dari perusahaan ini menjadi pendapatan bagi rumah tangga. Pendapatan ini semuanya dipergunakan untuk konsumsi hasil produksi perusahaan. Siklus aliran pendapatan pada perekonomian dua sektor dengan corak subsisten akan berlangsung seperti itu terus-menerus. Bila produksi dari perusahaan mengalami kenaikan, maka konsumsi rumah tangga juga akan meningkat. Produksi meningkat akan menyebabkan pendapatan yang diterima rumah tangga akan meningkat juga. Yang kedua, interaksi pelaku ekonomi dua sektor pada perekonomian modern. Gambar perekonomian dua sektor sebelumnya, sektor rumah tangga berperan sebagai penyedia faktor produksi. Faktor produksi ini diperlukan oleh sektor perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Faktor produksi yang dapat disediakan oleh rumah tangga dapat berupa tenaga kerja, modal atau pinjaman dana, penyedia persewaan baik gedung dan lain-lain, dan kewirausahaan sebagai balas jasa atas penyediaan faktor produksi tersebut. Sektor perusahaan harus membayar pada sektor rumah tangga seperti dalam bentuk gaji, sewa, bunga, dan dividen. Pembayaran yang dilakukan sektor perusahaan kepada rumah tangga akan menjadi pendapatan bagi sektor rumah tangga. Pendapatan yang diterima rumah tangga akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya atau konsumsi.
Perilaku rumah tangga atau konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dilandasi oleh kebutuhan untuk mencapai kepuasan atau utilitas. Pada perekonomian dua sektor modern, pendapatan dapat dipergunakan untuk menabung juga. Uang dipergunakan sebagai alat tukar atau pembayaran, serta ada lembaga keuangan untuk menabung uang. Karena ada lembaga keuangan bank, sehingga perusahaan juga dapat meminjam dana dari bank sebagai modal usaha. Berikutnya adalah keseimbangan perekonomian dua sektor. Pembahasan keseimbangan perekonomian dua sektor ini akan dibuat dalam dua subbagian. Pertama, hubungan pendapatan, konsumsi, dan tabungan yang tergambar dalam subbagian fungsi konsumsi dan fungsi tabungan pada perekonomian dua sektor. Kedua, kondisi keseimbangan perekonomian dua sektor. Pertama, kita akan membahas fungsi konsumsi dan fungsi tabungan pada perekonomian dua sektor. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan pada perekonomian dua sektor akan menggambarkan bagaimana bentuk hubungan di antara pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Hubungan ini akan menggambarkan misalkan pada perubahan pendapatan tertentu akan menyebabkan seberapa konsumsi berubah atau fungsi konsumsi dan berapa tabungan berubah atau fungsi tabungan. Pendapatan merupakan faktor yang sangat penting yang mempengaruhi konsumsi dan tabungan. Di dalam hubungan antara pendapatan dan konsumsi, terdapat istilah yang dikenal dengan marginal propensity to consume atau MPC dan average propensity to consume atau APC. MPC dan APC ini akan menggambarkan hubungan di antara pendapatan dan konsumsi. MPC akan menggambarkan kecondongan marginal dalam konsumsi, sedangkan APC menggambarkan tingkat konsumsi rata-rata, di mana tingkat konsumsi dibandingkan terhadap tingkat pendapatan disposable. Berikut adalah tabel yang mengilustrasikan hubungan antara pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Selanjutnya adalah kurva dari fungsi konsumsi dan tabungan perekonomian dua sektor. Pada kurva yang berwarna biru di atas menggambarkan pendapatan nasional. Kurva pendapatan nasional tersebut sesuai dengan data yang ditampilkan pada tabel di atas. Garisnya bermula dari kondisi ketika pendapatan 0 bahkan hingga mencapai pendapatan sebesar 1.000. Pada kondisi-kondisi awal terlihat bahwa konsumsi lebih tinggi dari pendapatan dan tabungan di bawah garis 0. Seiring berjalannya waktu, pendapatan, konsumsi dan tabungan meningkat serta pendapatan lebih besar dari konsumsi dan tabungan. Dari beberapa rangkai peristiwa dalam ilustrasi di atas, terdapat beberapa hal yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah kondisi pendapatan lebih rendah dari konsumsi. Yang kedua, kondisi saat semua pendapatan digunakan untuk konsumsi. Sedangkan yang ketiga, kondisi pendapatan lebih tinggi dari konsumsi. Berikutnya adalah yang kedua, keseimbangan ekonomi dua sektor. Bagaimana perekonomian dua sektor mencapai keseimbangan? Pertanyaan seperti ini tidak akan pernah lepas dari pembahasan perekonomian dua sektor. Keseimbangan perekonomian dua sektor dapat tercapai dalam kondisi sebagaimana dirumuskan berikut. Di mana Y adalah pendapatan nasional, karena dalam kondisi perekonomian dua sektor sehingga tidak ada sektor pemerintah. Dengan demikian tidak ada penarikan pajak, sehingga pendapatan nasional akan sama dengan pendapatan disposable. Adapun C adalah konsumsi, I adalah investasi, dan S adalah tabungan. Baiklah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang perekonomian dua sektor. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Thanks for watching.